Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang facelift. Yes, ini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang facelift. Saya sudah pernah bikin sebelumnya video Xpander Cross yang facelift juga. Kalian bisa klik link yang ada di bagian atas. Tapi unit yang itu adalah Xpander Cross yang setengah-setengah facelift, karena faceliftnya ada di bagian interior. Tapi unit yang di samping saya saat ini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang faceliftnya itu total. Jadi perubahannya total banget. Mulai dari bagian depan sini bisa dilihat ya, karena di sini tuh perubahannya sangat banyak sekali. Dan pada video kali ini kita akan lihat detail lengkap dari Mitsubishi Xpander Cross yang facelift. Oke, dari bagian depan sini kita bisa lihat bahwa untuk perubahannya itu dia sama seperti Xpander yang facelift saat ini. Jadi mulai dari bagian DRL di bagian atas itu berubah, grill, bumper, lampu utama juga berubah. Kita bahas detail satu persatu ya. Untuk DRL-nya dia berubah total. Jadi DRL-nya itu mengikuti Xpander yang sekarang, yang biasa. Tampilannya jauh lebih modern, jauh lebih sporty, dan jauh lebih menarik lagi. Untuk grillnya juga dia berbeda ya. Grillnya dengan Xpander biasa pun dia berbeda. Dia tampil lebih gagah, lebih mengotak, dan juga terlihat lebih sporty karena dilapis dengan aksen black glossy untuk dari bagian grillnya. Nah, untuk dynamic sill-nya seperti alanya Xpander Cross biasa, dia berbeda dengan yang Xpander biasa karena untuk yang Cross itu dia lebih tegas, lebih tegak di bagian sini. Tapi untuk yang Xpander biasa dia lebih runcing untuk dynamic sill-nya. Nah, di bagian sini lampu utama dia menggunakan proyektor sama seperti Xpander yang biasa juga, tapi aksennya itu dibuat smoke ya. Jadi lapisan pinggirnya itu menggunakan bahan material black glossy. Kemudian di bagian bawahnya terdapat fog lamp yang sudah menggunakan lampu LED. Nah, untuk bumpernya sendiri di sini bumpernya itu dia sangat berubah dibanding yang generasi atau yang sebelum facelift ya. Kita bilangnya facelift karena belum berganti generasi. Jadi di bagian bumper ini terlihat lebih maju lagi, lebih ngebut lagi, bumpernya lebih gede, lebih banyak pahatan-pahatan yang membuatnya itu tampil lebih gagah lagi karena memang tema dari mobil ini ada adventure. Kemudian ada seperti lubang-lubang udara yang seperti like-nya diffuser, dan di bagian sini juga terdapat satu buah kamera di bagian depan karena memang untuk mobil ini sudah mendukung sistem atau fitur kamera 360. Untuk dari bagian mesinnya sendiri itu nggak ada perbedaan dengan yang sebelum facelift karena untuk mesinnya masih menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder berpenggerak roda depan, tenaganya juga sama seperti yang Xpander biasa yang sudah facelift, tapi terdapat perbedaan di transmisi otomatisnya. Kalau yang dulu itu dia menggunakan sistem transmisi otomatis torque converter konvensional, tapi untuk yang sekarang dia menggunakan transmisi CVT yang diklaim oleh Mitsubishi jauh lebih responsif. Sekarang kita lihat detail di bagian samping. Oke, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Nah, di bagian samping ini yang sangat ternotis adalah dari bagian velgnya. Velgnya sekarang menggunakan ukuran 17 inci. Untuk lebar tapak 205, aspek rasionya ini 55, dan velgnya sendiri ini saya lebih suka velg yang baru karena desainnya itu lebih keren. Kemudian lebih modern juga, dia two tone polish ya, diwarnai dengan aksen grey dan juga metalik seperti itu. Nah, untuk remnya sendiri hanya di bagian depan yang menggunakan rem disc atau cakram, yang di belakang itu masih menggunakan tromol. Di bagian sini ada set body molding ya, dilapis dengan warna yang senada dengan warna bodinya. Di bagian sini ada spion, lampu sen LED, dan juga di sini ada kamera untuk dari sisi kanan dan kirinya karena memang sudah menggunakan fitur kamera 360. Akses keyless smart key tetap dipertahankan, tentunya kuncinya sudah keyless, dan di bagian atas ada roof rack. Ini proper untuk bawa barang, tinggal kalian tambahin bracket tambahannya. Kemudian di bagian belakang over fender biasa seperti ini, rem, tromol masih seperti itu. Oke, memang nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat dari bagian samping perbedaannya, tapi kalau untuk yang di bagian depan itu kelihatan banget bedanya Xpander yang Cross sebelum facelift dan setelah facelift.
Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sama seperti Xpander juga, lampu di bagian belakang ini diubah, LED-nya lebih tebal lagi, lebih bold lagi, lebih tegas lagi untuk lampu LED-nya. Di bagian belakang sini dia sudah mendapat fitur defogger belakang, pengeras kaca belakang, ada rear wiper belakang, kemudian antena tentunya sudah menggunakan shark fin, dan bumper ini seperti di depan dia ada tiga buah kayak diffuser seperti itu, ala-ala diffuser, jadi sama desainnya dengan bagian depan. Untuk kamera mundur di bagian sini ada dua buah sensor parkir di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagasi. Oke, untuk di bagian bagasi sebenarnya nggak ada perbedaan ya, sama seperti yang dulu juga, dia masih luas di bagian sininya, kemudian di bagian bawah sini dia ada tempat penyimpanan, 3 buah laci, kemudian joknya juga bisa dilipat rata lantai sampai ke baris keduanya. Ya sama sih, nggak ada perbedaan untuk dari segi bagasi. Oh ya, by the way, mohon maaf untuk video kali ini agak sedikit adventure ya, karena kita reviewnya di rumputan seperti ini. Untuk unit Xpander ini memang sangat banyak yang berminat, jadi banyak yang pesan, jadi unitnya sangat terbatas. Ini juga saya dapat unit yang saya review saat ini, bentar lagi akan di delivery ke konsumen. Jadi saya dapat ini waktu sangat mepet sekali ya, karena memang banyak peminat dari Xpander Cross ini. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat mobil Mitsubishi khususnya di kota Palembang, itu bisa datang ke dealernya Lautan Berlian di daerah Tanjung Api-Api, kota Palembang, atau bisa langsung kontak marketing ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita lihat bagian interior. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Karena di sini juga, walaupun di siang facelift sebelum ini yang faceliftnya itu setengah-setengah, desain interior memang sudah berubah. Tapi ada beberapa detail yang menarik di sini karena diimprove lagi oleh Mitsubishi. Oke, secara overall dashboardnya dia sama seperti Xpander biasa. Dia menggunakan desain dashboard yang baru yang terlihat lebih elegan, kemudian juga material-materialnya juga diimprove lagi. Seperti di bagian sini tuh dia ada material leather yang dijahit dengan jahitan warna putih berwarna biru dongker seperti ini. Saya suka sekali ya warna-warna biru dongker seperti ini, terkesan tuh mewah banget. Kemudian di bagian sini juga dia ada pattern-pattern yang seperti ala-ala karbon. Overall desainnya saya suka dibandingkan yang sebelum ini, walaupun yang sebelumnya sendiri pun itu masih terlihat sangat modern dan juga masih bisa diterima karena desainnya itu nggak kemakan oleh zaman sekali untuk desain-desain Xpander yang walaupun yang lama ataupun yang baru saat ini. Yang baru ini jelas lebih improve ya, lebih saya suka. Nah, perbedaannya di sini nih, lihat nih, setirnya itu sudah menggunakan setir Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Wow, jadi setirnya tuh keren banget ya, gagah karena dia sudah pakai setir Pajero. Kemudian kan banyak tuh pengguna Xpander yang upgrade setirnya, ganti setirnya, mulai yang dari versi pertama kali launching sampai yang sekarang pun banyak tuh yang upgrade ganti ke setir Pajero karena ya jadi lebih gagah lagi, jadi lebih keren lagi mobilnya karena memang tema dari Xpander Cross kan adventures ya, jadi cocok dengan tema Pajero Sport, jadi setirnya juga cocok. Ini keren banget sih, ini gagah banget. Ini juga dilapis dengan leather, ada jahitan-jahitan asli di bagian setirnya, keren banget. Gak cuman itu yang dibawa dari Pajero ke Xpander Cross, termasuk juga instrumen clusternya sekarang sudah menggunakan layar yang digital sama seperti Pajero Sport Dakar. Jadi dia menggunakan layar yang full TFT screen ya, full screen. Jadi bisa mengganti-ganti animasi RPM-nya, ada beberapa desain yang bisa diubah di bagian sini. Bisa dilihat di sini. Nah, di menu tampilan juga dia ada 3 pilihan tampilan ya. Belum menggunakan sistem radar seperti adaptive cruise control dan lain sebagainya. Dia belum punya hal-hal fitur radar safety seperti itu. Nah, untuk dari setirnya sendiri ini benar proper ya. Ini nggak ada tombol-tombol yang kosong, sedikit banget, cuma ada 3 buah tombol dummy di bagian sini. Harusnya ini diisi oleh adaptive cruise control, tapi ini
ada. Jadi di sebelah sini ada cruise control, di sini untuk mengatur MID dan volume multimedianya. Untuk angkat telepon ada di bagian sini, lagu dan sebagainya. Nah, untuk lampu ya belum menggunakan lampu yang auto juga, jadi masih manual. Untuk wiper ada di sisi kiri dan sudah ada intermittent-nya. Nah, untuk setir sama seperti Xpander yang dulu-dulu, dia pengaturannya lengkap ya. Dia bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Wow, nice. Untuk joknya jelas ini juga bisa diatur tinggi rendahnya dan juga bisa reclining dan maju mundur. Di bagian sini layar multimedianya juga cukup besar dan fitur-fiturnya sekarang juga cukup banyak karena dia juga sudah support yang namanya Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi walaupun head unit ini nggak punya navigasi sistemnya sendiri, tapi kita bisa manfaatin Android Auto ataupun Apple CarPlay-nya untuk buka Google Maps, peta dari Apple ataupun Waze dan aplikasi-aplikasi Maps lainnya. Di bagian sisi sini dia ada AC, tapi memang belum auto climate control, jadi masih menggunakan bar suhu seperti ini, belum menggunakan yang Celsius angka seperti itu. Tapi mode-mode arah semburannya juga sangat lengkap seperti ala-ala Xpander biasanya. Ada ke kaki, ada untuk rear defogger di bagian belakang, tapi untuk front defogger dia belum ada. Nah, untuk di bagian sini ada improve lagi, dia ada wireless chargingnya. Dan di bagian sini ada untuk colokan USB tipe A 2 buah untuk mengkonekkan smartphone kalian, dan juga ada soket 12 volt di bagian sini. Nah, di bagian konsol tengah sini transmisinya dia ini Matic ya, CVT, tapi nggak ada virtual untuk mode manualnya, termasuk juga di bagian setir dia belum dilengkapi dengan pedal shift. Tapi di sini dia juga sudah menggunakan rem elektrik, parking brake, dan juga dilengkapi dengan fitur auto hold. Kemudian di bagian belakang ada 2 buah cup holder, dan sini juga ada laci penyimpanan yang juga cukup besar jadi dalam di bagian sini. Dan di sini pun dia ada material yang LiDAR untuk melapisi tangan kalian, dan ini benar-benar posisi yang menurut saya salah satu posisi berkendara untuk mobil-mobil low MPV ataupun low SUV yang perfect, salah satu yang perfect lah. Jadi dia itu pengaturannya tilt dan teleskopik bisa, untuk joknya juga bisa diatur. Dashboardnya benar-benar keren banget, apalagi dengan dipaduin layar full TFT seperti ini dan juga setir yang digunakan di Pajero Sport Dakar ya. Ini yang setir Dakar seperti ini. Untuk di bagian door trim ya sama ya, seperti yang di sini dia ada lapisan kulit dengan jahitan warna putih, mengikuti senada dengan di bagian depan sini. Panas banget, kita coba hidupin mobilnya. Oke. Untuk mesinnya memang nggak ada improve, jadi mesinnya sama seperti yang dulu, dia halus ya. Dia halus untuk bagian mesinnya, karena memang mesin Xpander itu terkenal kehalusannya, hematannya, keresponsifan dari transmisinya juga. Ini yang CVT itu benar-benar improve dari yang sebelumnya, karena memang yang dulu itu menggunakan torque converter konvensional biasa. Jadi yang CVT ini tuh jauh lebih responsif daripada transmisi otomatis yang lama. Sekarang kita lihat di bagian belakang apa sih yang berubah. Sebenarnya di bagian belakang ini pun saya nggak usah bahas juga, sebenarnya nggak apa-apa ya, karena memang tetap sama dengan sebelumnya. Kalian udah tahu lah seperti apa kelegaan kabin Xpander itu di baris kedua. Sama sih Xpander dan Xpander Cross itu. Oke. Ini posisi berkendara saya tadi, settingnya 170 cm. Saya duduk di sini, ruang kaki ini aman, jelas. Ruang kepala jelas juga aman, masih banyak space-nya. Ini posisinya masih bisa di reclining lagi. Ini reclining yang mentok ya. Ini termasuk posisi yang overall ini nyaman banget. Di sini juga bisa dijadiin armrest, bisa dibuka. Kemudian safety belt dia 3 titik semuanya, termasuk penumpang yang duduk di bagian tengah. Tapi memang sayangnya di sini masih belum dilengkapi dengan headrest di bagian tengah sini. Nah, untuk konsol tengah sini dia ada lubang USB port 2 buah, tapi salah satunya itu menggunakan USB-C. Jadi sudah menggunakan tipe USB yang modern seperti sekarang. Ada juga USB tipe A, dan di bagian atas juga ini ada AC double blower ya, beneran asli tentunya. Dia ada 4 buah ventilasi di bagian sini dan juga 4
pilihan kecepatan fan-nya. Rapi di bagian belakang, jadi nggak ada komplain. Untuk leathernya juga sama ya, dia ini ada sedikit di bagian sampingnya kanan kiri, di side-nya itu berwarna biru dongker seperti bagian dashboard dan juga di bagian door trimnya. Di bagian door trim sini ada juga nih bagian sini lapisan kulit berwarna biru dongker dan juga jahitan berwarna putih. Selebihnya seperti inilah. Di baris belakang saya nggak usah coba lah ya, karena memang ya sama aja seperti review-review saya sebelumnya, Expander Cross. Untuk pelipatan joknya tentunya sudah menggunakan one touch number. Good job Expander Cross, good job Mitsubishi, karena bisa menghadirkan fitur-fitur yang diharapkan oleh konsumen, bahkan ya seperti setir yang menggunakan setir Pajero, kemudian instrumen clusternya dia sama seperti Pajero Sport juga, tapi memang ada beberapa yang harus diimprove. Melihat kompetitor di kelas Expander Cross dan juga Expander itu sudah banyak yang menggunakan sistem radar. Oke. Jadi inilah review saya tentang Mitsubishi Expander Cross yang facelift. Well, dia mempunyai perubahan yang sangat signifikan ya, mulai dari bagian eksterior itu sangat berubah dibandingkan yang sebelum facelift. Dari tampilannya jauh lebih gagah, jauh lebih modern, apalagi ditambah lampu LED yang sudah menggunakan proyektor 3 buah seperti ini. Di area yang lebih modern, kemudian improvement juga terdapat di bagian interiornya, mulai dari setirnya sudah menggunakan setir Pajero, instrumen cluster sudah menggunakan layar full TFT seperti itu, dan banyak detail-detail yang saya suka di Expander Cross terbaru ini. Nah, jika dibandingkan dengan kompetitor di kelasnya, memang para kompetitor itu ada yang, atau bahkan hampir keseluruhan kompetitornya sudah menggunakan fitur radar seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang Expander ini belum dikasih oleh Mitsubishi fitur-fitur radar seperti itu. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa, karena fitur-fitur yang diberikan itu jauh lebih menarik daripada kompetitor-kompetitor di kelas Mitsubishi Expander Cross. Oke, buat teman-teman semua yang ingin lihat line up mobil Mitsubishi khususnya di Kota Palembang, bisa kunjungin dealer Lautan Berlian di daerah, alamatnya itu di daerah Tanjung Api-Api Palembang. Dan fasilitasnya juga sangat lengkap, terdapat mobil test drive untuk customer bisa tes, serta di bagian lobby terdapat banyak mobil display yang bisa kalian lihat line up mobil Mitsubishi-nya. Kemudian terdapat ruang tunggu bagi customer yang ingin menunggu di sini, dilayani oleh sales yang sudah berpengalaman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin servis juga tersedia tempat servis di sini, dan ruang tunggunya juga sangat nyaman, dilengkapi dengan coffee shop. Kemudian ruang tunggu di bagian luar juga ada di bagian rooftopnya, dan yang pasti untuk teknisi servis Mitsubishi Lautan Berlian sudah sangat profesional dan terlatih.